Pasti teman-teman nungguin nih, gajinya berapa nih Bang Kuli Dolar? Kalau boleh tahu ya gitu. Ya sedikit informasi lah. Untuk pemula aja yang cuci piring berapa gitu. Kan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinun Pasha dan saya kali ini sedang bersama siapa ini? Bang Kuli Dolar. Iya, Bang Kuli Dolar. Bang Kuli Dolar udah berapa lama di Spanyol? Kalau aku kurang lebih hampir 3 tahun di sini sejak awal 2023 dulu. Gitu. Pengalaman selama di sini gimana? Kerja di restoran kan katanya Bang Kuli sekarang kerjanya di restoran kan di Spanyol. Ya betul. Jadi saya kerja di restoran karena dulu emang belum pernah ada pengalaman buat kerja di restoran, tapi berhubung aku juga punya hobi masak, akhirnya masuklah restoran. Nah, terus aku latih skill sampai ya ada di tahap ini. Alhamdulillah sampai sekarang udah gaji juga mengikuti dengan skill, alhamdulillah. Terus gimana selama kerja di sini? Pasti kan ada kendala tuh di restoran, terutama kan masnya dulu itu sebenarnya kan bukan di restoran ya, basicnya pelaut. Ya, basicnya saya tuh sebenarnya pelaut. Jadi bagaimana itu kendala-kendalanya di restoran? Kendalanya banyak ya. Jadi proses untuk ada di titik sekarang itu, kendala yang saya lalui itu pertama tuh dari bahasa, ya cara kerja. Dulu aku cuci piring dan nggak tahu tuh yang namanya barang-barang atau apapun yang ada di dapur. Tapi dengan ketekunan, belajar, ya akhirnya saya udah mulai ada di level yang berbeda gitu. Untuk bahasa, pasti kan kendala itu sangat sulit ya. Mungkin kalau orang Indonesia kalau untuk praktek, menurut saya kayaknya cepet bisa lah ya. Ya. Cuman kalau untuk bahasa kan beda-beda ya. Jadi gimana tuh kendala bahasanya, seperti apa yang sulit dipahami? Kendala dari bahasa itu karena bahasa Indonesia ke bahasa Spanyol itu sangatlah berbeda. Walau ya enaknya di bahasa Spanyol itu apa yang ditulis dan itu apa yang dibaca, jadi sama, nggak terlalu sulit. Cuma yang membuat kendala itu di bahasa Spanyol ada grammar, ada gender, ada singular, ada plural gitu. Jadi kita harus belajar itu, ada conjugaciones, harus belajar itu. Tapi saran buat kalian yang mau belajar bahasa Spanyol, perbanyak dulu kosakata ya, supaya bisa merangkai. Walaupun belum tahu aturan katanya, nantinya itu bisa tahap selanjutnya gitu. Lalu kita praktekin, kayak kita mau ke warung nih beli sesuatu ya, kita tanya ini harganya berapa gitu, terus jam berapa, pokoknya ya sedikit-sedikit praktekin. Atau di tempat kerja kalian juga praktekin. Oke Bang Kuli Dolar, berarti bahasa itu nomor satu ya untuk bekerja di Spanyol ya? Ya betul, bahasa itu nomor satu, karena walaupun kamu kerja dimanapun nggak bisa bahasa ya gimana kita ngerti kalau senior gitu ngajarin. Jadi ya itu juga cukup penting buat kalian yang mau kerja ke luar negeri, minimal bahasa Inggris. Nah kalau masuk ke Spanyol, ke Jerman, kemana, baru pelajari bahasa negara tersebut. Itu kuncinya supaya lebih maju. Oke. Selanjutnya, kenapa Bang Kuli memilih Spanyol tuh? Itu jadi penasaran saya, karena kan emang basicnya di pelaut, terus sekarang kok tiba-tiba pindah ke Spanyol kan? Padahal udah lama tuh di Portugal gitu. Kenapa tuh memilih Spanyol tuh, kenapa? Nah, memilih Spanyol itu sebenarnya bukan pilihan utama ya sebelumnya, karena ya dulu tuh setelah pensiun dari laut ya, saya nyoba ke Polandia, ke Jerman, ke Belanda, dan terakhir nyoba ke Spanyol. Ternyata cocok di sini karena terutama dengan alasan cuaca. Kedua, dengan bahasa yang mudah dipelajari. Dan juga saya cari info bahwa bahasa Spanyol itu bisa digunakan di 27 negara gitu, termasuk ya Amerika Latin, negara-negara Amerika Latin. Dan bahasa kedua yang setelah bahasa Inggris gitu. Pasti teman-teman nungguin nih, gajinya berapa nih Bang Kuli Dolar? Kalau boleh tahu ya gitu. Untuk gaji sendiri sebagai koki itu relatif ya, tergantung dari resto atau tiap tempat. Kayak di kampung, di kota, atau di tempat ramai itu berbeda gitu. Nah kalau koki sendiri itu rata-rata di atas 1.500 ya gitu. Tapi kalau misalkan ya
dapat yang bagus bisa nyampe 2.500. Nah kalau saya sendiri sekarang udah 2.500 Euro. gitu. Ya kalau dirupiahin sekitar kurang lebih hampir 50 ya. Jadi kalau tahapan di restoran itu, restoran Chinese itu kalau dicuci piring normalnya 1.000 segitu, dan ada juga yang di bawah, ada yang di atas itu 1.200 atau 900 gitu. Cuma yang normalnya itu 900 yang saya tahu gitu. Cuma rata-rata ada yang 1.000, 1.100 itu yang paling banyak gitu bang. Bang Kuli Dolar kan pertama pasti cuci piring dulu dong. Hmm. Kenapa bisa nyampe ke tahap sekarang yang masak? Bisa dibilang koki lah. Kenapa Iya. kok bisa tuh sampai situ? Berapa jangka waktunya, dan gimana buat tips teman-teman biar nyampe situ? Titik di sini gitu. Kalau tahapnya pengen cepet itu bisa tergantung kita. Kalau kita tekun mau belajar ya pasti cepet naik level, mau jadi koki atau bagian apa. Tapi kalau nggak mau belajar ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun masih cuci piring gitu. Jadi pada waktu itu aku ya termotivasi bahwa kalau sudah beda bidang kerja itu juga gaji udah beda. Jadi balik lagi, kalau kalian mau gajinya tetap segitu ya udah cuci piring. Tapi kalau misalkan gaji mau naik ya pelajari, soalnya mudah juga kalau di dapur itu kita tinggal bisa bantu atau nanya gitu. Makanya perlu belajar bahasa Spanyol itu kalau kerja di Spanyol, karena itu salah satu nilai plus buat kita, entah nantinya buat nyari kerja atau apa jadi orang lebih percaya gitu. Ini orang walaupun belum bisa kerja tapi bisa bahasa, orang lebih percaya karena dia akan ngerasa mudah kalau ngajarin gitu, ngasih tahu, ngasih sesuatu apa itu bisa cepet ngerti, paham gitu. Jadi intinya tetap belajar apapun yang dibutuhin ya, entah bahasa, cara kerja, dan juga jangan lupa cari informasi di Spanyol gitu. Jadi jangan stuck di tempat. Itu tips dari saya. Begitu bang. Pesan dan kesannya untuk teman-teman nih, pesan buat kesini dan kesannya abang di sini gimana? Kalau pesan saya, kalau mau ke luar negeri, apalagi buat pemula atau yang awam, carilah informasi yang akurat, yang tepat, entah di Google, di YouTube. Jadi manfaatkan gadget kamu itu semaksimal mungkin. Jangan scroll TikTok yang gak jelas. Kamu buka TikTok yang bermanfaat, hasilnya manfaat. Yang negatif, hasilnya negatif. Itu tergantung gimana kamu menggunakannya. Nah terus pesan saya juga, jangan mengikuti informasi yang kurang valid, kayak ini ada tawaran gaji segini, biaya dana talang, terus di luar kontrak kerja, apalagi visa turis. Jangan ya. Kan udah tahu kasus-kasus yang sebelumnya kayak di Kamboja atau apa. Kalau pulang nama kan mau gimana gitu. Jadi jangan tergiur dengan gaji tapi tidak ada alasan yang jelas. Itu kesan saya ya. Cut. Nah kalau kesan saya ya, kalau kita semakin kelihatan ingin belajar, semua orang akan respect ke kita, akan senang juga lihat kita pengen belajar, semangat kerja gitu. Terus juga kita bisa lebih akrab dengan teman kerja atau di luar gitu. Dan jangan merasa bahwa orang asing itu rasis ya. Itu tergantung kita, dan jangan dibawa ke perasaan. Biarin aja, soalnya di luar negeri itu mereka lebih terbiasa dengan masing-masing gitu. Tapi kalau udah kenal ya bisa sapa menyapa di jalan gitu. Mereka bisa respect juga gitu. Intinya kita cocok lah kalau kita bisa menerapkan kedisiplinan, terus ikuti aturan negara tersebut gitu. Jadi ya nyaman buat saya. Ya mungkin segitu aja ya Bang Kuli Dolar informasinya ya.